Oke, balik lagi sama gue Diki di channel Digivers ya. Kayaknya kurang oke ya dipanggil Diki. Mungkin panggil gue Brody kali ya. Gitu. Kemarin udah jelasin bagaimana sih iklan di BSA, cara setupnya, dan bagaimana tampilannya. Oke, untuk kali ini gue pengen ngebahas tentang kelebihan dan kekurangannya ya. Karena pasti sih setiap fitur itu ada kelebihan dan kekurangannya gitu. Untuk iklan biasa sendiri juga sebenarnya gue nggak tahu ya kapan dirilisnya. Tapi semoga dengan ada video ini ketika nanti sudah rilis kalian udah banyak tahu lah tentang BSA. Oke, pertama sih dari kelebihannya, Gak tuh lagi nge-push banget ya di ShopTap. Jadi banyak banget produk-produk yang ada di sana yang disubsidi oleh TikTok. Dengan begitu sih harusnya akan meningkatkan kunjungan orang ke dalam ShopTap. Kalian familiar gak sih sama ShopTap? Karena gue pernah nanya ke temen gue ShopTap itu apa. Padahal dia sering main TikTok, tapi dia nggak tahu ShopTap itu sebelah mana gitu. Oke, yang kedua itu ROAS ya. Dari ROAS sih sejauh gue jalanin sih cukup oke. Tapi ingat, ROAS itu pasti berbeda di setiap kategori. Dari kategori aja akan menghasilkan ROAS yang berbeda, apalagi dengan produk yang berbeda. Tentu hasilnya pun akan berbeda ya. Dan ketiga itu, untuk settingannya sih lumayan mudah ya. Mungkin bisa cek video gue sebelumnya yang ngebahas tentang PSA. Oke, dari sisi kelebihannya udah ya. Selanjutnya gue mau ngebahas tentang kekurangannya. Kalau dari sisi gue sih yang waktu selama ini ngejalanin iklan PSA, traffic organik di dalam ShopTap itu masih sedikit banget ya. Seperti tadi yang gue bilang, teman gue aja yang sering main TikTok itu nggak tahu traffic secara organiknya masih belum banyak. Banyak juga yang kayak belum tahu ternyata belanja di ShopTap tuh lebih murah daripada di video shopping atau di live shopping. Kayak yang kedua, biddingnya menurut gue agak aneh sih iklan e-commerce dengan bidding CPM. Beda dengan e-commerce Shopee yang menggunakan kata kunci sebagai biddingnya. Nah, kalau di TikTok ini biddingnya pakai CPM. Jadi iklan berbasis CPM ini akan terus menggunakan biaya kepada kita selama iklan kita tampil, walaupun iklan kita nggak diklik. Nah, yang ketiga, review dan thumbnail mungkin bisa sangat-sangat berpengaruh terhadap keputusan orang membeli. Misal, seseorang melihat iklan di ShopTap lalu dia mengecek reviewnya dan kurang oke, atau saat scroll ShopTap thumbnailnya biasa aja gitu, pasti nggak akan ngeklik kali ya. Nah, yang keempat, CPM-nya sih menurut gua agak mahal ya. Terakhir gue lihat tuh di 25.000. Mungkin ini adalah efek dari kurangnya traffic yang ada di dalam ShopTap ya. Ya mungkin TikTok harus banyak sosialisasi lagi ya supaya channel ShopTap-nya itu lebih ramai lagi gitu. Ya mungkin bisa beriklan di dalam atau di luar platform. Oke, yang kelima, menurut gue sih tampilan dari ShopTap ini sih yang menurut gue agak pusing gitu. Mungkin harus segera diperbaiki atau dibenahi sih oleh pihak TikTok. Gue ngerasa kayak tampilannya terlalu ngejelimet gitu. Tampilannya terlalu kompleks gitu. Mungkin bisa dibuat lebih simple lagi. Kesimpulannya sih mungkin karena ini tuh masih beta ya, jadi masih tahap pengembangan juga kali ya. Kedepannya mungkin TikTok bakalan lebih banyak ngeboost lagi sih di channel ShopTap ini. Dengan begitu sih pasti iklan di sana akan jauh lebih murah gitu. Nah, untuk kalian yang udah pernah coba, seperti biasa sharing-sharing ya sama gue di kolom komentar. Buat kalian yang relate dengan konten ini, bantu gue untuk subscribe juga biar channel gue lebih berkembang gitu. Segitu aja dari gue. Thank you.